intelijen atau dinas rahasia, kalau dalam bahasa internasionalnya itu disebut dengan secret service, adalah bagian yang integral dari fungsi sebuah pemerintahan yang penting untuk setiap negara demokrasi modern lah, katakan demikian. Apalagi tantangan keamanan nasional, keamanan internasional pada abad ke-21 ini semakin kompleks sehingga memerlukan sebuah institusi intelijen yang profesional, yang kuat, yang bona fide, namun tetap dalam koridor supremasi hukum negara, sebuah negara demokrasi. Masyarakat awam tentu tidak mengerti benar dunia intelijen itu, karena ibarat dunia underground, dunia yang berada di bawah tanah yang susah untuk kita lihat, kan kita tidak tahu siapa antara kita yang intel dan lain sebagainya, yang agen dan sebagainya. Yang kita tahu kan dalam dunia intelijen itu hanya yang kita lihat di televisi seperti film James Bond atau film M1 in Mission Impossible-nya Tom Cruise, atau satu film intelijen yang saya suka, favorit saya adalah Jason Bourne yang dilakoni oleh Matt Damon. Ya paling kita hanya tahu itu bagaimana di dalam film-film itu kita melihat seakan-akan prestasi agen intelijen itu jika berhasil melakukan sesuatu tidak dipuji, jika mereka gagal dicaci maki atau bahkan dihukum, jika mereka hilang tidak dicari, dan jika mereka mati itu tidak ada yang mengakui siapa dia. Itulah dunia intelijen yang serba misterius bagi kita. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita buat itu tidak misterius lagi. Kita akan berbicara tentang dunia intelijen, dunia mata-mata, spionase dan sebagainya istilah itu bersama mantan Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), dan kebetulan beliau juga saat ini sebagai tenaga ahli kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Seluruhnya saya persembahkan kepada pemirsa Skoletable. Please welcome Bung Mufti Makarim. Assalamualaikum Bung Mufti. Waalaikumsalam Bung Stiandi. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatan malam ini. Saya juga terima kasih nih. Seluruh pemirsa sangat berbahagia karena memang topik ini mereka request sudah hampir 2 bulan yang lalu tentang dunia intelijen. Baik, pemirsa Skoletable sekalian, kita langsung saja dialog dengan beliau. Rasa curious saya, penasaran saya tentang sejarah intelijen di tanah air kita. Ini kayaknya kita kan punya sejarah tentara yang hebat tuh, dari kasus dari TNI AD, kan disegani di dunia, marinir kita itu. Nah, tentu itu juga dunia intelijennya kita juga pasti berperan di dalam menciptakan image yang demikian luar biasa. Pasti hebat sejarah intelijen kita. Bagaimana Bung Mufti sejarah intelijen kita? Ya, saya ingin membagi menjadi 3 babak ya sejarah intelijen kita ini. Yang pertama itu adalah periode pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan tahun 1965, ya, periode pasca kemerdekaan dan Orde Lama. Lalu babak yang kedua itu adalah periode Orde Baru antara tahun 1965 akhir sampai dengan periode 1998. Dan yang ketiga itu adalah periode reformasi ya, artinya dari periode 1998 sampai dengan saat ini. Oke. Ya, silakan. Nah, yang pertama intelijen pada periode proklamasi kemerdekaan. Jadi kita ini kan punya tantangan pada saat mendeklarasikan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah tantangan mengorganisir ya, atau bahasa lainnya itu adalah mengorkestrasi negara baru. Ya kan? Jadi bagaimana supaya negara baru ini memiliki fungsi-fungsi yang layaknya negara, ya kan? Ada fungsi pemerintahan,
baik itu pemerintahan pusat dan daerah, ada fungsi aparat penegak hukum, ada fungsi keamanan dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang kedua itu adalah tantangan agresi militer Belanda. Ya, artinya kita tahu bahwa sebelum Jepang masuk, kita ini masih merupakan wilayah Hindia Belanda, ya, artinya jajahan dari Belanda. Nah, dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, lalu kemudian para pemimpin kita memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada serah terima, karena sebelumnya kan Soekarno sudah bertemu dengan pimpinan militer Jepang di Burma, dan waktu itu dijanjikan akan dilakukan serah terima, tetapi begitu Soekarno pulang, lalu kemudian para pemuda, tokoh-tokoh pergerakan bilang kita tidak bisa menunggu karena kita juga tidak bisa pegang janjinya Jepang. Betul. Jadi terjadilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, ya, penculikan Soekarno, untuk kemudian malam itu juga kembali ke Jakarta merumuskan naskah proklamasi, lalu kemudian tanggal 17 Agustus dilakukan deklarasi atau proklamasi kemerdekaan. Nah, ketika itu diproklamasikan, Belanda dan sekutu pada waktu itu merasa bahwa proklamasi ini ilegal, sehingga mereka masih berupaya untuk kembali. Nah, dalam menghadapi dua tantangan ini, salah satu kekuatan yang dibutuhkan adalah intelijen strategis. Ya, jadi misinya itu yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan, dan yang kedua adalah menjadi bagian dari pemerintahan baru untuk mewujudkan satu negara demokrasi yang bisa memiliki kekuatan intelijen yang baik. Nah, dari mana unsur-unsur intelijen awal kita itu? Nah, jadi ada cerita bahwa pada tahun 1943 ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka mengambil beberapa pemuda untuk dididik oleh militer Jepang terkait dengan pengetahuan intelijen. Ya, jadi khusus mereka ini ya? Betul. Mereka sebenarnya awalnya mereka direkrut sebagai perwira militer, ya, atau sebagai prajurit militer untuk bisa mendukung Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Nah, tapi dalam rekrutmen ini mereka juga melihat beberapa individu, beberapa bakat-bakat yang diperlukan untuk juga menjalankan aktivitas intelijen militer. Nah, maka kemudian Jepang merekrut beberapa orang, ya, dan lalu kemudian di tahun 1943 itu Jepang mendirikan sekolah intelijen militer Nakano. Ya, kalau sekarang ini posisinya di Tangerang, sekolahnya itu pada zaman itu. Nakano namanya. Nah, ya, sekolah militer Nakano. Nah, sekolah militer Nakano ini itu memilih 40 orang prajurit tentara peta, ya, tadi yang saya bilang tadi, pembela tanah air, untuk dilatih secara khusus mempelajari ilmu-ilmu intelijen. Nah, salah satu di antara tentara peta ini yang terkenal bernama Zulkifli Lubis. Ya. Jadi Zulkifli Lubis ini ketika direkrut berusia 19 tahun, lalu kemudian di angkatannya itu merupakan salah satu mahasiswa yang tercerdas. Ya, makanya begitu dilulus tahun 1944, jadi belajarnya sebentar di sekolah intelijen ini. Bentar, tahun 1944 dia ditempatkan di pos intelijen regional Jepang yang ada di Singapura. Ya kan? Nah, jadi di Singapura inilah dia banyak belajar, termasuk mengikuti kegiatan operasi intelijen Jepang dalam Perang Asia Raya menaklukkan Indochina. Jadi kita tahu bahwa ini kan kalau dia ke arah selatan itu sampai ke Indonesia, tapi kalau dia ke arah timur itu sampai ke wilayah Tiongkok. Nah, operasi militernya juga melibatkan beberapa lulusan dari sekolah intelijen yang ada di Tangerang tadi. Ya, dan salah satunya adalah Zulkifli Lubis. Nah, oleh karena itu ketika Indonesia merdeka, Zulkifli Lubis ini menjadi salah satu, atau bahkan mungkin ya konon katanya adalah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki kemampuan mengorganisir intelijen. Nah, makanya pada waktu itu dengan modal 40 orang alumni peta yang direkrut tadi, plus di dalamnya adalah Zulkifli Lubis, pemerintah membentuk yang namanya Badan Istimewa. Badan Istimewa lah yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal dari BIN yang ada sekarang. Badan Istimewa.
Betul. Nah, Badan Istimewa ini terus kemudian melakukan rekrutmen, ya, melakukan rekrutmen yang karena kebutuhannya adalah untuk memperkuat apa namanya kemerdekaan, maka bagian besar dari mereka adalah unsur-unsur yang berlatar belakang militer. Ya, jadi mereka diajarkan prinsip-prinsip intelijen, diajarkan perang psikologis, dan diajarkan cara-cara sabotase. Ya, karena itulah yang dibutuhkan untuk apa namanya berhadapan dengan Pulau Jawa ya waktu itu yang dikuasai oleh sekutu dan di belakangnya adalah tentara Belanda. Ya, jadi tugas mereka itu adalah mencari dukungan, ya artinya kan karena di dalam fungsi intelijen tadi adalah fungsi penggalangan dan juga melakukan operasi-operasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan membaca, mengidentifikasi gerak-gerik musuh. Iya, betul. Betul. Nah, di tahun 1946, ya tadi yang saya ceritakan, rekrutmen berjalan. Ada pelatihan di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, dan tahun itu juga ya, dengan bekal tambahan lulusan yang dari pelatihan ini, Badan Istimewa tadi dirubah menjadi BRANI, ya, singkatan dari Badan Rahasia Negara Indonesia. Nah, lembaga ini menjadi payung dari unit-unit intelijen ad hoc. Ya, jadi ada intelijen kecil-kecil, satuan-satuan yang disebar. Nah, ini dikoordinasi di bawah BRANI ini, dan itu juga di bawah kendali dari Zulkifli Lubis pada waktu itu. Nah, hebatnya adalah Lubis ini bukan cuma sekedar organisir intelijen, tetapi juga melakukan apa namanya rekrutmen ke seluruh wilayah ya. Jadi dengan kapal laut waktu itu belum ada pesawat yang bisa digunakan karena di bawah apa namanya kontrol ya wilayah daerah kita betul di bawah kontrol dari sekutu dan Belanda. Dia menggunakan kapal laut ke Bali, ke Kalimantan, ke Maluku, ke Nusa Tenggara, Sulawesi, ke Sumatera untuk membangun kekuatan intelijen. Dan kita tahu bahwa waktu itu kan juga Republik tidak punya uang. Nah, kelebihan dari Lubis juga adalah dia bisa menggalang dana dan sumber daya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan intelijen, termasuk juga dalam hal ini adalah kegiatan intelijen di luar negeri. Karena waktu itu juga beberapa agen diturunkan luar negeri dengan 3 misi. Ya kan, yang pertama itu adalah misi penggalangan dukungan ya. Kemudian ya, jadi artinya negara-negara tetangga yang dekat dan jauh itu agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah misi pencarian bantuan, entah itu bantuan persenjataan, entah itu bantuan amunisi, entah itu bantuan obat-obatan, dan yang ketiga adalah tentu saja adalah misi-misi intelijen lainnya ya, misalnya untuk pengumpulan informasi, perang psikologis dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihan-kelebihan pada masa itu. Anak-anak muda semua ini ya, masih ya? Anak-anak muda ya, kita bayangkan tahun 1943 Zulkifli Lubis berumur 19 tahun. 15, Jadi kalau 1946 itu kan paling tidak umurnya 22 tahun ya Pak gitu ya. Iya. Jadi kita bayangkan ya anak-anak muda 22 tahun menjalankan operasi intelijen level dewa ini. Kan, betul luar biasa. Ya kan? Iya. Nah, lalu kemudian ada banyak dinamika ya. Pada tahun 1946 juga ketika terbentuk kabinet parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri ya. Nah, waktu itu Menteri Pertahanan dipimpin oleh Amir Syarifuddin itu membentuk yang namanya Badan Pertahanan B ya di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, Badan Pertahanan B ini itu dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan operasi-operasi intelijen yang tadi di bawah BRANI itu di bawah Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, jadi di tahun 1947 kalau tidak salah itu semua terkendali terkoordinir di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi meskipun Presiden Soekarno mendukung BRANI, tapi karena keputusannya adalah di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, akhirnya kemudian BRANI ini disebut sebagai bagian 5 ya dari pertahanan B, jadi unit 5 bagian 5. Nah, ini yang menjadi lebih kecil. Nah, waktu itu juga ada konteks politik gitu loh, bahwa pemerintahan sipil pada waktu itu merasa bahwa perlu untuk melakukan pengendalian terhadap unsur-unsur militer ya, akan mereka tidak berada di luar kendali. Nah, tetapi yang menjadi persoalan waktu itu adalah
Amir Syarifuddin sendiri dianggap bukan sebagai figur yang nasionalis, karena Amir Syarifuddin sendiri kan latar belakangnya adalah anggota Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Iya, betul. Nah, sehingga ada kekhawatiran bahwa unsur-unsur intelijen itu disusupi oleh kepentingan-kepentingan Partai Komunis. I see. Nah, itu yang kemudian ketika tahun 1948 terjadi peristiwa Madiun, pemberontakan Madiun, yang kemudian ditumpas oleh TNI, dan pada saat itu Amir Syarifuddin terlibat dan ditangkap oleh militer dan dieksekusi, maka dengan serta-merta akhirnya kemudian lembaga yang dibentuk oleh Amir ini dibubarkan. Jadi Lubis kembali memegang kendali, lalu terus kemudian unsur intelijen yang ada di bagian 5 di bawah Kementerian Pertahanan tadi itu ditarik di bawah Angkatan Darat, ya. Jadi di bawah Angkatan Darat waktu disebutnya sebagai bagian 1 Staf Umum Angkatan Darat atau SUAT waktu itu ya namanya. Nah, Lubis sendiri selain dia memegang kendali di bawah intelijen, dia juga merangkap jabatan sebagai Kepala Markas Besar Komando Jawa, ya. Jadi MBKD 1 ya, waktu itu disebutnya. Nah, ini berlanjut di bawah kendali Lubis di bawah Angkatan Darat, lalu terus kemudian di tahun 1952 setelah proses politik dengan Belanda dan lain sebagainya selesai dan betul-betul kita sudah tidak ada gangguan lagi terkait dengan upaya-upaya masuk mengganggu kemerdekaan tadi, maka kemudian Lubis membentuk yang disebut dengan BISAP, ya, Biro Informasi Angkatan Perang. Jadi kembali dia membangun satu organisasi intelijen yang besar. Jadi kalau tadi bagian 5 ini menjadi kecil di bawah Angkatan Darat, tapi begitu dia besar, akhirnya dia kemudian menjadi bagian dari Angkatan Perang, ya. Jadi unsurnya tidak hanya Angkatan Darat, tapi juga melibatkan unsur-unsur yang lain. Dan rekrutmen juga berjalan. Nah, cuma pada waktu itu juga terjadi persoalan politik, ya, karena terutama politik di dalam tubuh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat itu uniknya pada waktu itu punya 3 tokoh yang tiga-tiganya adalah berasal dari Sumatera Utara, ya kan. Jadi yang pertama itu adalah Zulkifli Lubis, kemudian yang kedua itu adalah Aha Nasution, ya kan, seorang perwira lulusan Kenil, ya kan, sekolah militer Belanda. Lalu kemudian yang ketiga adalah Jenderal TB Simatupang, ya kan. Nah, 3 orang ini itu punya pengaruh besar, ya, di dalam struktur pasukan Angkatan Darat pada waktu itu, sehingga terjadi kontestasi, ya, dalam ruang politik ini. Jadi akhirnya banyak orang bilang bahwa pada saat ini Lubis tidak terlalu efektif mengendalikan intelijen karena lebih sibuk berurusan dengan politik internal, ya, bagaimana akan pengaruh di dalam tubuh militer tadi kan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, ya kan, pada waktu itu Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menerima tawaran dari CIA untuk melakukan pelatihan terhadap unsur-unsur intelijen di Indonesia. Jadi CIA menawarkan satu latihan khusus lah terhadap intelijen Indonesia. Nah, usul ini diterima, ya kan, oleh Bung Hatta dan juga oleh Menteri Pertahanan, tetapi tidak diserahkan kepada BISAP, ya, kepada Lubis, tapi dikendalikan sendiri oleh namanya Biro Keamanan di bawah Kementerian Pertahanan waktu itu, ya kan. Ya, karena tadi BISAP dianggap sedang masuk dalam konflik politik di tubuh Angkatan Darat. Jadi ini dikendalikan langsung oleh mereka. Nah, waktu itu angkatan pertamanya ada 50 orang warga sipil, ya, artinya latar belakangnya betul-betul dari sipil, tapi dipilih yang paling pintar ini waktu itu, seleksinya di Jawa Tengah. Nah, dari 50 yang pintar ini, hanya 17 orang yang dianggap punya kualifikasi. Nah, 17 orang inilah yang kemudian diberangkatkan ke Saipan waktu itu. Jadi di Saipan, Filipina, itu ada basis pelatihan milik CIA yang khusus melatih unsur-unsur intelijen. Nah, waktu itu 17 orang inilah diberangkatkan ke sana. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia di tahun 1953 bulan Februari, mereka
sudah menemukan situasi yang berubah ya waktu itu. Jadi BISAP yang dipimpin oleh Lubis sudah dibubarkan, lalu kemudian Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu Jenderal Aha Nasution yang merupakan musuh bebuyutan dari Lubis juga sudah dipecat oleh Soekarno ya. Nah, digantikan oleh Lubis gitu. Nah, sementara seluruh unsur-unsur intelijen itu langsung di bawah kendali Lubis pada waktu itu. Nah, akhirnya mereka yang lulusan Saipan ini kembali di bawah Biro Keamanan yang ada di bawah Kementerian Pertahanan. Iya. Nah, sebenarnya hal yang menarik ya, bahwa dalam situasi ini memang betul-betul unsur intelijen kita memang jadi tidak efektif ya, karena memang tadi ada intelijen strategis yang terpecah-pecah koordinasinya. Nah, baru pada tahun 1958 Presiden Soekarno membentuk yang disebut dengan BKI, jadi Badan Koordinasi Intelijen, yang tujuannya untuk menata ulang koordinasi seluruh unsur intelijen yang tersebar, ya kan? BKI. Nah, jadi intelijen ini kan tersebar dari darat, dari Kementerian Pertahanan, untuk bisa dikoordinasi. Nah, tapi BKI ini juga tidak efektif gitu, karena dalam setiap kali koordinasi, karena namanya badan koordinasi, itu yang diutus adalah level-level yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi para pimpinan tingginya ini lebih banyak pada urusan di internal lembaganya masing-masing, di Angkatan Darat, kemudian di Kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, karena kemudian tidak efektif, akhirnya terus kemudian BKI diubah menjadi BPI. Ya, jadi Badan Pusat Intelijen yang di bawah kendali waktu itu Dr. Subandrio, ya, seorang Menteri Luar Negeri, orang kepercayaan Presiden Soekarno, mantan Duta Besar Inggris, dan dianggap memiliki pengalaman kuat dalam dunia intelijen ya pada waktu itu. Nah, tapi sayangnya terus kemudian, ya kan, kita tahu bahwa tahun 1960-an ini adalah masa-masa yang yang genting ya, karena waktu itu pertarungan politiknya kencang antara faksi-faksi politik. Ada faksi yang Islam, kemudian juga ada faksi komunis, ada faksi nasionalis gitu. Nah, sehingga kemudian BPI ini dianggap menjadi unsur intelijen yang sangat politis pada waktu itu, karena dianggap sebagai alat untuk pertarungan kepentingan dari Subandrio, ya kan. Jadi waktu itu BPI mengklaim bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi Presiden Soekarno, ya, karena salah satu isu yang waktu itu sangat kencang adalah isu kudeta Dewan Jenderal oleh Angkatan Darat. Nah, jadi ada tuduhan yang keluar dari BPI pada waktu itu, yang itu kemudian ditolak oleh Angkatan Darat ya, karena mereka merasa bahwa itu tidak pernah ada skenario itu. Nah, puncaknya adalah peristiwa 30 September ya, hari kemarin yang kita rayakan. Itu ada 7 perwira ya, yang kemudian ditangkap, dieksekusi, yang kemudian ditemukan jenazahnya di daerah Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, peristiwa ini yang kemudian disebut sebagai Gerakan 30 September. Nah, peristiwa ini menjadi penting, pertama adalah karena peristiwa ini menjadi titik balik ya, titik balik bagi politik di Indonesia pada waktu itu. Kenapa? Karena sebagai konsekuensi dari peristiwa 30 September ini, kemudian militer dalam tanda kutip mengambil alih. Mengambil alih kekuasaan melalui apa yang disebut dengan Super Semar, ya, surat perintah 11 Maret untuk melakukan pemulihan keamanan. Termasuk di dalam pemulihan keamanan adalah membersihkan BPI ya, dari unsur-unsur yang disebut sebagai unsur-unsur PKI. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan besar-besaran dalam organisasi intelijen sendiri, ya kan, karena BPI ini kemudian dianggap sebagai organisasi intelijen yang memang berbau kiri. Akhirnya kemudian Soeharto yang waktu itu mendapatkan Superstar itu kemudian itu apa yang disebut dengan KIN, jadi disebut dengan
apa namanya itu ya, Komisi Intelijen Negara kalau tidak salah pada waktu itu ya. Komando Intelijen Negara, disebutnya Komando Intelijen Negara. Baik. Nah, lalu kemudian ketika Presiden ini dirubah menjadi Bakin. Nah, jadi itu periode yang tadi saya sebut periode pertama, periode Orde Lama dengan segala dinamikanya, Bung.